Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Sejarah perkembangan usul fikih. Usul fikih sebagai sebuah disiplin ilmu pada kurun awal di masa Islam belum ada, yaitu pada masa sahabat. Hal demikian disebabkan karena interaksi langsung mereka dengan Nabi SAW dan kuatnya pemahaman kebahasaan mereka yang menjadikan mereka secara natural dapat memahami teks-teks agama yang disampaikan oleh Nabi SAW secara baik berupa ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Nah, setelah berlalu masa itu di mana wilayah Islam semakin luas, zaman kenabian sudah semakin jauh, aliran pemikiran semakin beragam masuk ke komunitas Muslim. Tingkat pemahaman bahasa yang mengalami penurunan, fitnah, dan tokoh-tokoh pegiatnya semakin gencar mengkampanyekan pemikiran-pemikiran menyimpangnya. Setelah itu semua, maka ulama merasa perlu untuk kemudian membuat ketentuan-ketentuan umum dalam memahami agama agar tidak terjadi penyimpangan dalam memahaminya. Fikih dan usul fikih ini sesungguhnya adalah satu paketan yang tidak terpisahkan. Ya, setiap tetapan fikih yang dibuat oleh para ulama sesungguhnya menggambarkan cara dan metode mereka dalam memahami dalil-dalil agama yang mereka gunakan dalam tetapan hukum fikihnya. Ya. Tentu ada saja sanggahan dari ulama lain terhadap tetapan-tetapan fikih itu. Sanggahan-sanggahan itu disertai dengan dalil dan kerangka yang mereka gunakan dalam memahami dalil-dalil itu. Ya. Kumpulan hukum dari masalah-masalah tersebut yang disertai dengan dalil-dalil rincinya dan kerangka berpikir dalam memahaminya, baik berupa tetapan, sanggahan, atau jawaban terhadap sanggahan itu, kemudian dikumpulkan, dipelajari, dan dibuatlah ketentuan-ketentuan umum untuk menjadi acuan dalam memahami dalil-dalil agama secara benar dan tidak menyimpang. Ketentuan-ketentuan umum itulah yang yang masuk dalam wilayah pembahasan usul fikih atau yang dikenal kemudian dengan sebutan usul fikih. Di awal perkembangannya, ketentuan-ketentuan umum itu masih berupa kumpulan kaidah yang belum disatukan dan belum ditulis dalam satu buku tersendiri. Di antara tokoh awal yang mengumpulkannya adalah Imam Abu Yusuf sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Nadim di dalam Al-Fahrasat. Adapun awal yang menyajikannya secara utuh dalam bentuk tulisan yang telah disatukan dan disusun atau mudawwan adalah Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam Ar-Risalah yang diriwayatkan dari beliau oleh muridnya bernama Ar-Rabi' Al-Muradi. Barulah setelah itu bermunculan ulama lain dengan karya-karya mereka yang telah dibukukan, dan karena itu juga maka dinyatakan bahwa pencetus ilmu fikih, ya, pencetus awal daripada bidang keilmuan fikih, usul fikih ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, dalam perjalanan keilmuan usul fikih kemudian berkembang dua aliran pemikiran usul fikih, yaitu aliran al-mutakallimin dan aliran ulama Hanafi. Ya, selanjutnya muncul aliran pemikiran ketiga yang mencoba untuk menggabungkan dua aliran pemikiran usul fikih sebelumnya. Ya. Nah, inilah sejarah singkat dari perkembangan usul fikih dari awal hingga kemudian sampai pada usul fikih, bidang keilmuan usul fikih yang kita kenal saat ini telah dibukukan, ya, sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri yang berbeda dengan disiplin-disiplin ilmu yang selainnya.